Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana dengan NIM 08201078. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah pengantar metode statistika J dengan judul pengaruh jumlah pelajaran dan jam belajar saat pandemi virus corona terhadap nilai ujian matematika. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andi Adrian dengan NIM 082006. Yang kedua Dika Amelia 0822. Yang ketiga Novita Sandra dengan NIM 0865. Yang keempat ada Romlah dengan NIM 0876. Yang keempat yang kelima ada saya sendiri yaitu Rusdiana NIM 0878, dan yang terakhir ada Salva Vernisha dengan NIM 0880. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di latar belakang sendiri yaitu penyebab variasi kemampuan tanggung jawab belajar matematika adalah ketika siswa diberikan materi oleh guru tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Penyebab yang lain bersumber dari media pembelajaran yang kurang mendukung, dan kurangnya peralatan yang dapat menunjang proses belajar mengajar juga menghambat dalam penyampaian materi, dan itu berdampak bagi kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. Akar penyebab terakhir dari bervariasinya kemampuan tanggung jawab belajar matematika yaitu bersumber dari keadaan lingkungan. Jadi kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Jadi alasan kenapa kita memakai metode regresi linear itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di sini yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari kata hasil pengamatan nilai matematika. Dan yang kedua, bagaimana analisis korelasi antar jumlah pelajaran nilai sebelum pandemi dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi. Yang keempat, variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan terakhir, bagaimana penguji asumsi residual IIDM. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui statistika deskriptif dari pengamatan nilai matematika. Yang kedua, untuk mengetahui analisis korelasi antar jumlah pelajaran nilai sebelum pandemi dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Selanjutnya, untuk mengetahui mode regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDM. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya yang dapat diambil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandemi corona, jumlah pelajaran dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bisa membuat nilai matematika menjadi berbeda. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri ada dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi. Di analisis deskriptif, yaitu ada 4. Yang pertama rata-rata, yang kedua maksimum dan minimum, yang ketiga variansi data, sampel, dan populasi, yang keempat standar deviasi. Yang selanjutnya ada analisis korelasi, yaitu langkah-langkahnya: 1. Menentukan hipotesis, 2. Menentukan alfa, 3. Daerah krisis, yang keempat statistik uji, dan selanjutnya ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua ramalan dengan regresi linear berganda, yang ketiga uji parameter, dan yang terakhir uji asumsi IIDN. Di bab 3 ada analisis data. Analisis data. Yang pertama ada sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini dari data survei Premier menggunakan Google Form. Dan selanjutnya ada variabel penelitian.
yang dimana Y adalah nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi, yang X1-nya jumlah pelajaran, X2-nya waktu belajar, X3-nya nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. Di sini ada langkah-langkah analisis. Jadi yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua melakukan analisis statistika deskriptif, yang ketiga melakukan analisis korelasi, yang keempat menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks. Yang kelima melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. Yang keenam melakukan pengujian asumsi residual IIDM, dan yang ketujuh melakukan interpretasi data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Di sini ada statistika deskriptif. Yang pertama, di variabelnya yaitu nilai rata-rata ujian matematika setelah pandemi dengan rata-rata 82,88, standar deviasinya 5,23, variansinya 27,33, maksimumnya 95, dan minimumnya 70. Ini jumlah pelajaran atau nilai X-nya dengan rata-rata 11,98, standar deviasinya 3,03, variansinya 9,18, maksimumnya 14, minimumnya 5. Waktu belajar atau nilai X2-nya rata-ratanya 3,10, standar deviasinya 2,23, variansinya 5,00, maksimumnya 60, minimumnya 1. Nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemik atau nilai X3 dengan rata-rata 82,36, standar deviasinya 5,00, variansinya 25,00, maksimumnya 92, dan minimumnya 70. Di sini ada analisis korelasi, di mana saya menggunakan software Minitab untuk mengetahui analisis korelasinya. Ini untuk jumlah pelajaran. Dan ini untuk waktu belajar, analisis korelasinya, nilai sebelum pandemi, dan nilai sesudah pandemi. Selanjutnya kita masuk ke model regresi melalui pendekatan matriks. Jadi di sini hasil analisa regresi menggunakan pendekatan matriks dengan nilai B0-nya adalah 54,4, B1-nya 0,271, B2-nya min 0,326, dan B3-nya 0,320. Selanjutnya ada uji serentak. Yang pertama ada regression dengan df-nya 3, SS-nya 162,96, MS-nya 54,32, F-nya 2,10, dan P-nya 0,111. Residual error-nya 57 untuk nilai DF-nya. Untuk nilai SS-nya 1476,98 dan MS-nya 25,91. Serta dapatkan totalnya dengan DF 60, SS-nya 1081,10, MS-nya 1639,93. Nah, di sini ada uji parsialnya. Di sini B0-nya dengan total 4,29, T-tabelnya sama dengan 2,03224, P-value-nya 0,00, B1-nya dengan total 1,18, T-tabelnya 2,03224, dan P-value-nya 0,244. B2-nya dengan total min 1,10. Untuk T-tabelnya sama, jumlahnya semuanya, dan P-value-nya 0,274. Dan yang terakhir B3-nya dengan total 2,29, dengan T-tabelnya nilainya juga sama, P-value-nya 0,026. Nah, di sini ada pengujian asumsi IIDN. Yang pertama, residual identik dalam variansi. Di sini juga menggunakan software Minitab. Residual independennya. Dan ini residual berdistribusi normal. Nah, untuk bab yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, hasil pengamatan rata-rata nilai sesudah pandemi secara keseluruhan adalah 82,883. Rata-rata jumlah pelajaran adalah 11,9836056, dan rata-rata nilai sesudah pandemi adalah 82,360655574. Variabel Y dengan X2 berhubungan dengan linear berbanding lurus dengan nilai korelasinya atau nilainya min 0,1153141179, dan antara variabel Y dengan X3 berhubungan dengan linear yang berbanding lurus juga, yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0,2472011618.
Selanjutnya ada yaitu mode regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 54,4 ditambah 0,271 X1 dikurang 0,326 X2 ditambah 0,320 X3. Pada uji serentak, hasil yang didapatkan pada hasil keseluruhan adalah gagal tolak dan pada uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada variabel respon adalah nilai matematika sebelum pandemi. Yang terakhir ada saran. Sarannya yaitu sebaiknya para siswa dan mahasiswa yang mengikuti survei penambahan jam pembelajaran sehingga bisa memaksimalkan lagi nilai yang didapatkan atau membuat pola pembelajaran yang baru agar tidak membosankan. Selain itu, mata pelajaran yang tidak terlalu penting agar siswa tidak merasa terbebani. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan dari presentasi tugas besar pengantar metode statistika kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.